Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang tidak akan mendapatkan atau mampu memiliki ketajaman mata batin jika tidak mampu mengatasi 6 rintangan. Dari Ibrahim bin Adam. Mujahadah, riyadhah atau latihan berikutnya ialah bermujahadah. Artinya berusaha keras dan bersungguh-sungguh dalam perjuangan. Meskipun seseorang telah melewati jalan taubat, tetapi jika tidak bermujahadah, maka tak mungkin mampu mempertajam mata batinnya. Maka mujahadah merupakan syarat yang tidak boleh diabaikan. Mujahadah sebagai amalan, baik lahir maupun batin, tujuannya untuk mencapai karunia Allah. Karunia itu bisa berupa mahabbatullah, ilmu mukasyafah, musyahadah, dan yang terakhir dalam mencapai maqam ma'rifatullah. Jika seseorang telah mencapai maqam ini, maka daya batinnya dapat diperdayakan secara maksimal. Kata mujahadah diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang artinya mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Di dalam ayat lain juga diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihad, yang artinya bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan kesungguhan yang sebenarnya. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Bersungguh-sungguh dalam perjuangan dalam memelihara diri dari berbuat dosa kembali. Bersungguh-sungguh dalam perjuangan untuk berpindah dari kebiasaan buruk kepada kebiasaan mulia dan menguntungkan. Bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, karena hawa nafsu cenderung mengajak kepada keburukan dan dosa. Seseorang yang ingin memiliki ketajaman mata batin harus bertekad bulat untuk berjuang atau berjihad melawan hawa nafsu dan melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang seutama-utama jihad. Rasulullah menjawab, kalimat adil yang disampaikan pada penguasa zalim. Maka Abu Sa'id Al-Khudri meneteskan air matanya. Hendaknya dalam setiap sikap dan perilaku haruslah benar-benar dihiasi akhlak yang mulia, menguntungkan bagi diri sendiri dan orang lain. Perlahan-lahan dalam jiwa akan terbentuk suatu kearifan, sehingga muncullah sinar musyahadah atau penyaksian. Ustadz Abu Ali Ad-Daqqah berkata, barang siapa menghiasi zohirnya dengan mujahadah,
maka Allah memperbaiki mata batinnya dengan musyahadah. Ketahuilah bahwa seseorang yang dalam awal perjalanan hidupnya tidak pernah mengalami mujahadah, tentu tidak akan mendapati cahaya penerang mata batinnya. Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dan diangkat menjadi Nabi Allah tidak serta-merta begitu saja, melainkan beliau telah melalui mujahadah atau perjuangan, berupaya secara terus-menerus menjaga diri dari perbuatan buruk. Terus-menerus pula berusaha menghiasi akhlaknya dengan kebaikan. Kearifan dan kecerdasannya dalam bertindak maupun berpikir secara benar mengantarkannya pada makom tertinggi di antara para manusia. Maka jangan dikira bahwa mujahadah itu datang dengan begitu saja. Jangan dikira ketajaman mata batin itu dapat diraih seseorang dengan serta-merta. Mustahil seseorang bisa memiliki ketajaman mata batin dan indera keenam jika ia tidak bersungguh-sungguh dalam menempuh latihan-latihan. Barang siapa pada awalnya tidak pernah berdiri, maka pada akhirnya dia tidak akan bisa duduk. Demikian kata Abu Ali Ad-Dokko. Katanya lagi, gerak dohir menyebabkan berkah rahasia. Artinya, jika akhlak senantiasa baik dan perbuatan selalu jauh dari maksiat, maka seseorang akan mendapatkan berkah yang bersifat rahasia. Berkah rahasia adalah kemurahan Allah berupa apa saja yang membuat seseorang menjadi takjub. Ulama-ulama salaf seringkali berpesan agar seseorang bersungguh-sungguh dalam menempuh hidup dan menjalani kebenaran. Kata As-Sirri, bersungguh-sungguhlah kalian sebelum sampai pada batas akhir kemampuan yang membuat kalian lemah dan kurang sebagaimana kelemahan dan kekurangan fisik kalian. Sebagian ulama sufi, misalnya Al-Qazzaz, memberi teori tentang bermujahadah atau bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan menuju kebenaran. Ia menyederhanakan menjadi 3 hal, yaitu bersungguh-sungguh menahan lapar, bersungguh-sungguh menjaga tidur, dan bersungguh-sungguh menjaga lisan. Mujahadah dibangun di atas 3 hal. Hendaknya engkau tidak makan kecuali benar-benar butuh atau lapar. Tidak akan tidur kecuali sangat ngantuk, dan tidak bicara kecuali sungguh-sungguh terdesak atau mengharuskan. Bersungguh-sungguh menahan lapar dimaksudkan agar tidak terlalu memanjakan perut. Hal ini merupakan tradisi orang sufi untuk membatasi hawa nafsunya terhadap makan. Sebab menurut mereka, seseorang yang memanjakan perutnya akan tertutup hatinya dari jalan kebenaran. Menjadi tumpul mata batinnya, pikirannya tidak menjadi cemerlang. Begitu pula menahan tidur. Dimaksudkan agar seseorang dapat memaksimalkan umurnya untuk kegiatan-kegiatan positif yang menguntungkan bagi dirinya. Kegiatan positif itu
jika siang hari tekun bermuamalah dan mencari rezeki, jika malam hari rajin mengerjakan ibadah. Selain itu, seseorang hendaknya menjaga lisan. Jangan berbicara jika tidak terpaksa. Maksudnya, janganlah mengumbar lidah. Seseorang dengan mudah terpeleset, misalnya menghasut, memarahi, menertawakan orang lain, di mana objek yang terkena pembicaraan itu menjadi sakit hati. Itulah sebabnya mengapa seseorang harus menjaga lidahnya. Ibrahim bin Adam berkata, seseorang tidak akan mendapatkan atau mampu memiliki ketajaman mata batin jika tidak mampu mengatasi 6 rintangan. Pertama, menutup pintu nikmat dan membuka pintu kesulitan. Kedua, menutup pintu kemuliaan dan membuka pintu kehinaan. Ketiga, menutup pintu istirahat dan membuka pintu perjuangan. Keempat, menutup pintu tidur dan membuka pintu keterjajaan. Kelima, menutup pintu kaya dan membuka pintu kefakiran. Keenam, menutup pintu angan-angan dan membuka pintu persiapan kematian. Menutup pintu nikmat maksudnya bahwa seseorang yang ingin mempertajam mata batinnya janganlah memburu kesenangan duniawi belaka. Jangan pula memanjakan diri dengan kenikmatan-kenikmatan, karena kenikmatan itu menumpulkan akal dan pikiran. Justru dengan adanya kesulitan, akal dan pikiran menjadi terpacu. Seseorang akan semakin cerdas dalam berpikir. Di dalam kesulitan, seseorang dapat bermakrifat atau arif dalam menemukan takdir dan kekuasaan Allah terhadap nasibnya. Seorang yang ingin mendapatkan ketajaman mata hati harus pula mengesampingkan kemuliaan dan membuka kehinaan. Menurut pandangan kaum sufi, kemuliaan, kedudukan di strata sosial cenderung membuat seseorang menjadi arogan karena merasa memiliki jabatan lebih tinggi. Maka hawa nafsu ingin mendapat pujian dan sanjungan. Padahal keinginan yang demikian itu membutakan mata hati dan merupakan penyakit jiwa. Mengoreksi diri sangat perlu. Seseorang tidak akan pernah menyadari kejahatannya atau dosa-dosanya jika ia selalu menganggap dirinya baik. Seseorang terus-menerus merasa sempurna dari keburukan, manakala ia tidak pernah melihat rahasia atau aib sendiri. Jika orang semacam ini tahu tentang aibnya, pasti ia akan kebingungan, kata Abu Hafs. Tidak ada kerusakan yang lebih cepat melebihi kerusakan orang yang tidak tahu aib dirinya. Padahal maksiat merupakan pengantar seseorang menuju kepada kekufuran. Seseorang yang tidak tahu terhadap aibnya cenderung tidak suka menerima kebenaran. Ia enggan dikritik dan diperingatkan karena menganggap dirinya selalu baik dan benar.
maka kebenaran yang datang dari orang lain dianggap tidak berguna baginya. Padahal belum tentu dirinya itu benar 100%. Oleh karena itu, kita harus menerima segala usulan dan kritik orang lain, apalagi usulan tersebut benar dan baik untuk diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.